Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Mudah-mudahan yang hadir malam ini pulang dalam keadaan diampunkan Allah segala silap. Ketika sekelompok orang berkumpul di dalam masjid, berzikir, bertahmid, bertakbir, mendengarkan nasihat, ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah, saat mereka bubar, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang tidak lunas. Di tengah kesibukannya, Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Ketua beserta anggota DPRD Kota Bau-Bau, Bapak Sekda Buton mewakili Pak Bupati, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat Buton 2 periode mantan Bupati Buton. Rasanya sudah cukup, capek juga menghafal. Para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, semuanya yang datang ini pulang dicatat sebagai orang yang pernah berjihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Ini untuk datang malam ini ke Masjid Agung Bau-Bau, ini jihadnya luar biasa. Saya didampingi Pak Wali Kota Bau-Bau untuk masuk masjid ini aja susahnya luar biasa. Mau sampai ke dalam jalan sudah tidak 2 arah, 1 arah lagi. Kanan kiri jalan sudah jadi tempat parkir. Masuk ke belakang, masuk ke dalam, disambut luar biasa. Saya bingung ini masuk pintu mana. Begitu sampai di atas, WC laki-laki. Ternyata kami masuknya dari belakang. Sampai di dalam, jamaah melimpah ruah dari kanan, atas, bawah, luar biasa. Ini yang paling besar jihadnya adalah ibu-ibu. Karena untuk datang malam ini, untuk hadir pengajian malam ini, mereka mesti menghilangkan 2 sinetron paling tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata setiap 5 menit sekali ganti mikrofon. Tadi Pak Wali mengatakan Ustadz Abdul Somad Melayu di barat, sedangkan Kepulauan Buton Melayu di timur. Betul? Kelihatannya dari ucapan beliau dekat sekali antara kita. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Saya berangkat keluar dari rumah jam 6 subuh, sampai di Rujak jam 6 malam. Dari Pekanbaru, Provinsi Riau, Pulau Sumatera, berangkat menuju Jakarta, transit di Cengkareng, lanjutkan lagi ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, Makassar. Lalu kemudian tidak sempat turun airport, turun dari pesawat, hujan lebat, langsung naik mobil, langsung diantar masuk lagi pesawat kecil menuju Bau-Bau. Hampir azan maghrib barulah sampai. Tak beberapa kali tertidur, buka mata, belum juga sampai. Begitu sampai di airport Kota Bau-Bau, disambut oleh Pak Wali Kota beserta ibu, disambut oleh masyarakat. Mereka ramai di luar airport mau melambaikan tangan, cuman mereka bingung yang mana Ustaz Abdul Somad. Karena saya pakai topi, pakai jaket hitam, pakai masker.
Lalu kemudian sampai disambut, diberi topi berwarna merah, masih ada disimpan, nanti mau dibawa pulang ke Pekanbaru. Tidak dipakai malam ini, soalnya kesempitan. Lalu kemudian memakai sorban menjadi kenang-kenangan. Lalu kemudian mandi bersih. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya sudah mandi. Lalu setelah itu makan luar biasa, ikannya besar-besar. Dan kabarnya ikan-ikan di bau-bau ini matinya baru 1 kali. Di tempat saya ikan itu mati 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali. Dari sampan pergi ke pasar 2 kali. Dari pasar masuk ke kuali 3 kali. Dipanaskan 2 kali, 5 kali. Di bau-bau, Masya Allah, tabarakallah. Kata Pak Wali, coba Ustaz cicipi dulu gulai ayam khas Pulau Buton. Lalu saya pun mencoba mencicipi. Rasanya, saudaraku warga negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau merasakan seperti yang kurasakan, datang ke Bogor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ngobrol-ngobrol dengan Pak Wali, kata Pak Wali, Ustaz Somad, ini adalah rumah zaman Belanda. Dari arsitekturnya, kayunya, bangunannya, Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang sudah menjadi rujak rumah jabatan wali kota Bau-Bau. Tapi saya tidak tinggal di sini, kata Pak Wali. Yang datang kemari hanya tamu-tamu saja. Dan saya dimuliakan, disambut di rujak yang sejarah peninggalan Belanda. Lalu kemudian belum jatuh petang dulu. Jadi Pak Wali tidak tinggal di sini. Saya tidak tinggal di sini, Ustaz Somad. Saya tinggal di rumah saya. Saya khawatir kalau lama-lama tinggal di sini tidak tahu di mana jalan keluar. Itu kalimat terus terang berkesan dalam hati saya. Saya ingat dan akan saya tulis dalam buku biografi. Saat aku datang ke Bau-Bau, makan di waktu malam, laparnya luar biasa. Saat itu beliau berkata, kalau terlalu lama maka akan lupa jalan keluar, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Akhirnya sampai menemui jamaah yang luar biasa. Nanti kalau saya pulang, video ini akan diupload, ditanya oleh jamaah, ditanya oleh orang rumah, ditanya oleh tetangga. Ustaz dari Bau-Bau, ya, bagaimana Ustaz ketika berada di Masjid Agung Bau-Bau? Rasanya gimana Pak Ustaz? Panas. Bukan salah panitia, bukan salah Pak Wali. Kipas angin sudah dipasang, AC-nya menyala. Dari mana tahu Ustaz AC itu menyala? Itu ada dikasih benang dan benangnya bergerak. Itu menunjukkan AC-nya menyala. Tapi memang kita ini sudah di luar kemampuan masjid. Kalau boleh masjid ini menjerit menyambut kita malam ini. Kita ini ramai sekali. Yang saya heran, mengapa tidak dibuat di tanah lapang? Betul. Ternyata tiap malam hujan. Itu yang dikatakan panitia tadi, Ustaz Somad, mohon maaf, ini masjid kita sudah mau meledak. Jamaah bawah atas sampai luar dalam semuanya full. Kami tidak bisa buat di tanah lapang karena khawatir hujan lebat. Rupanya ketika Ustaz datang, hujan tidak datang. Saya tanya panitia, saya mau mancing-mancing, kenapa panitia takut? Apa tidak ada pawang hujan di Pulau Buton? Kami tidak memakai pawang, Ustaz. Kami hanya bertawakal kepada Allah. Itu yang menyenangkan, membahagiakan hati saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan, dan yang membuat acara ini Bau-Bau Festival, ketua panitianya anak muda yang membacakan Al-Quran, Laude Muhammad Sail,
juga anak muda. Ustaz tahu dari mana namanya kok bisa hafal? Tertulis di bajunya di samping. Saya anak muda hafal Quran. Doakan supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa hafal Quran seperti anak. Malam ini yang ingin disampaikan Ustaz, Masya Allah ada drone dalam masjid. Jangan sampai berpanas-panas. Saya melihat drone, hati saya yang merasa cemas. Soalnya kalau sampai teknisinya itu salah main remote, drone-nya nabrak lampu, viralnya luar biasa. Kita doakan supaya selamat. Itu maka tadi kita sholawatkan dia. Akhirnya drone-nya pun selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ada 3 poin yang disampaikan anak muda ketua panitia tadi. Yang pertama adalah hijrah. Yang pertama adalah hijrah, bukan pindah dari Pulau Sumatera ke Pulau Buton. Hijrah adalah pindah dari yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa kita hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya hijrah. Yang selama ini masih pacaran, mudah-mudahan putus. Yang masih muda dalam hatinya, ya Allah, memang kalian putus malam ini, tapi besok segera pinang dengan bismillah. Yang bilang amin itu belum nikah. Hanya anak udah 3, amin. Maksudnya untuk anak-anaknya Pak Ustadz, amin. Yang selama ini masih diam-diam pakai sabu, pakai narkoba, belum tertangkap KPK, KPK, belum tertangkap Badan Narkotika Nasional, mudah-mudahan taubat sebelum ditangkap polisi. Yang selama ini jatuh cintanya sesama laki-laki, nauzubillah, LGBT, menurut survei 2022, setelah dihitung jumlah LGBT, 1 kelurahan di Indonesia 19 orang LGBT. Gaya berotot, gagah perkasa, kumis melintang tapi melambai. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami, ya Allah. Yang selama ini nipu, bohong, curang timbangan di pasar, ikannya busuk, tidak ada ikan busuk. Itu di wilayah kampung Ustaz Abdul Somad banyak ikan busuk. Tapi di tempat kita ada orang curang timbangan beras, timbangan cabai, nampaknya 1 kilo, padahal sebenarnya 9,5 on. Setelah ini dia pun berhijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apakah taubatnya diterima Allah?
Nampaknya jamaah lebih fokus pada kipas angin. Kalau ada orang bertaubat, apakah taubatnya diterima Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Kalau ada yang pernah ke dukun, lalu pulang dari tempat dukun, mati, belum sempat bertobat, neraka jahanam kekal selamanya. Kalau ada orang yang punya tuyul, pulang dari sini, lepaskan tuyulnya. Masih meminta kepada berhala, meminta kepada patung, meminta kepada kayu, meminta kepada batu. Ustaz Somad ngomong batu, dia sendiri pakai cincin. Ini tidak ada jinnya, ini hanya untuk perhiasan. Gak apa-apa, ibu pasti tertarik kan? Tunggu saja. Kalau hanya sekedar perhiasan tidak apa-apa, tapi kalau sampai meyakini ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah, maka kita sudah mempersekutukan Allah. Syirik, la in asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka gugurlah amalmu, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak mempersekutukan Allah dan bertaubat sebelum mati, insya Allah diterima Allah lah taubatnya. Namanya taubat nasuha. Enaknya kalau ceramah dengar rame-rame ini, kalau ustadznya nanya, kalau kita nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Mama nggak tahu kita salah. Kalau ustadz nanya, namanya taubat nasuha. Nggak kedengeran, kena ramai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang selingkuh tobat. Mudah-mudahan suami ibu tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan yang selama ini orangnya suka riba, namimah, ngadu domba, menceritakan aib orang lain, bertaubat sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangan tersinggung. Janji bisa? Mohon yang jamin bahwa besok dia masih hidup, angkat tangan. Abdul Somad pulang keluar dari rumah, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Kalau Abdul Somad mati di bau-bau, jenazahnya jangan bawa pulang ke Riau, tetap kuburkan di bawah. Kenapa? Menyusahkan panitia. Tiket jenazah mahal. Berangkat dari rumah berarti siap mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Besok kita akan terbangun pagi dan kita berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Yang jadi masalah, siapa yang jamin bahwa kita besok pagi masih hidup? Berapa banyak orang yang sehat walafiat waktu tidur, begitu bangun istrinya menangis, istrinya menangis mengadu ke Ustaz Somad. Ustaz Somad, suami saya tadi malam sehat, habis nonton TV, pas tidur masih manggil saya. Begitu jam 3 malam saya pegang badannya sudah dingin, meninggal Pak Ustaz. Kisah nyata, true story, orangnya masih ada. Jamaah di Pekanbaru, gak boleh disebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan malam ini semuanya bertaubat nasuha. Siapa yang mengatakan kita masih hidup, jantung berdetak, letaknya di sebelah kiri, alhamdulillah masih berdetak. Yang masih ragu jantungnya berdetak atau tidak, pegang jantung sebelah kiri. Kalau tidak berdetak, cepat kasih tahu panitia, kain kapan sudah siap. Jantung berdetak karena Allah, darah mengalir karena Allah, nafas berhembus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita sudah lama
Kalau memang semua karena Allah, kenapa yang mabuk masih hidup? Kenapa yang sakau masih hidup? Kenapa yang berzina masih hidup? Kenapa yang laga ayam masih hidup? Kenapa yang curang masih hidup? Kenapa koruptor masih hidup? Itu karena bismillah. Kalau Allah tidak sayang, seandainya ayat Al-Quran yang pertama itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Al-Muntaqim, dengan nama Allah yang maha perkasa dan maha membalas hukuman. Kalau namanya pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha berkuasa, sudah lama dunia ini kosong karena orang berdosa langsung mati, yang mabuk langsung mati, yang berzina langsung putus. Tapi karena Allah masih sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tetangga kita sampai malam ini tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, yang salah itu kita atau tetangga? Kita yang salah. Kenapa kita tidak ajak dia sholat? Betul? Maka besok malam siap mengajak tetangganya sholat melalui Facebook. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Tomat, saya mau taubat, gimana caranya? Salat sunat taubat. Niatnya apa Ustaz? Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi taala. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah taala. Kalau pakai bahasa Buton, saya belum belajar. Bahasa Buton yang saya pelajari baru 1 kalimat. Itu pun tadi ditanya, habis makan lupa. Apa kalimatnya Pak Ustaz? Pak tua palele. Betul? Alhamdulillah. Lama sekali ngapalnya jalan. Tua palele, apa Pak tua lele? Tua palele. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sholat sunat taubat, ayatnya terserah. Mau alam nasrah bagus, wa duha bagus, kul huwallah Pak Ustaz, ya udahlah cukupnya. Lalu setelah itu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah bilang Ustaz Somad, enggak. Terus kok tadi kok kayak hafal? Itu namanya lip sync. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, Rabbal Baraya, Allah yang menciptakan semua makhluk. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, minal khataya, dari semua dosa-dosa. Rabbi zidni, tambahkan untuk aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa waffiqni, berikan aku taufikmu, amalan salihah, supaya beramal soleh, bukan somat. Saya sedang berada di Kepulauan Buton. Jadi saya tinggal di kota Pekanbaru. Kalau saya dari Pekanbaru mau ceramah ke kepulauan-kepulauan yang ada di Riau, itu mesti ke pelabuhan dulu. Nama pelabuhannya Pelabuhan Tanjung Buton. Apakah orang Riau yang kemari atau orang sini yang ke Riau?
nantikan setelah berikut ini. Artinya yang mengkaji ini nantilah anak-anak kita di kampus, insya Allah, bahwa kita satu budaya, satu ikatan, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman selama ini saya cuman sampai ke Tanjung Buton, tapi sekarang setelah pulang dari Bau-Bau, saya akan berkata kepada orang Pekanbaru, kalian hanya baru sampai Tanjung Buton, aku sudah ke Pulau Buton. Terus dan sombong, bukan sombong, angkuh. Saya sudah bersilaturahim dengan saudara-saudara saya. Ini saya datang pertama kali ke Bogor. Pertama kali. Tapi kelihatannya kita sudah lama bertemu. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata ibu-ibu di rumah jabatan Pak Wali Kota Bau-Bau di Rujak tadi? Ustadz Somad, kami sering melihat Ustadz di YouTube. Mudah-mudahan kalau nonton YouTube duluan ceramahnya berhenti baru tertidur. Soalnya banyak juga bukan dia mendengar YouTube, Ustadz Somad menceramahi orang sedang tidur. Tapi gak apa-apa, kalau kita sebelum tidur dengar ceramah, insya Allah mimpinya mimpi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai mati malam itu, insya Allah husnul khatimah. Kita apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Jadi banyak juga jamaah-jamaah yang ngomong, Ustaz Abdul Somad, saya tadi malam mimpi ketemu Ustaz Abdul Somad. Pasti sebelum tidur kamu dengar ceramah. Nah biasanya yang ngaku-ngaku gitu tuh ke saya 3 orang, bapak-bapak, anak-anak, nenek-nenek. Alhamdulillah sampai sekarang anak gadis belum ada yang ngaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sering berselawat, mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kalau kita sering beristighfar, mati kita malam itu, maka insya Allah kita husnul khatimah. Tapi ini ada pesan tapi, jangan gara-gara saya cerita taubat, cerita mati, lalu besok orang Bau-Bau semuanya bawaannya mau. Tiba-tiba besok rapat di kantor wali kota, Pak Wali Kota nanya kepada semua, gimana orang komunikasi pimpinan daerah Kota Bau-Bau, bagaimana visi misi kita ke depan 2023, 2024, 2025? Pak Wali, kita nggak usah pikir jauh-jauh, kita mau mati aja. Kan itu maksudnya. Kalau kita ingat mati, kita jadi takut buat dosa, betul? Kalau kita ingat mati, angan-angan kita tidak terlalu panjang. Tapi masalah kita bekerja, buka toko, bisnis, punya kapal laut, menangkap ikan, ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Buatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Tapi kalau untuk beribadah, maka seakan-akan kita mati besok. Ini nanti malam ini kita tahajud semua insya Allah, amin. Kita anggap ini malam yang terakhir, betul? Nanti bapak ngomong sama ibu, mama, sesuai ceramah Ustaz Somad, ini adalah malam yang terakhir bagi kita. Langsung ibu ngambil kertas dan pena, surat wasiat. Maksudnya ini malam yang terakhir. Kalau kita masih hidup besok malam, itu adalah bonus dari Allah. Tapi andai kita mati malam ini, insya Allah kita sudah sholat maghrib isya berjamaah, amin. Kita pula nanti malam akan tahajud, sholat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Sebelum tidur malam, ingat bahwa kita akan mati. Bismika Allahumma ahya. Jamaah jangan ikut, nanti khawatirnya tertidur. Saya yang baca sendiri. Bismika Allahumma ahya wa amut, miringnya ke arah kanan. Kalau kebetulan yang jomblo, seakan-akan ini adalah malam terakhir, sehingga kalau kita ini Ustaz cuma ceramah ngomong doang atau Ustaz amalkan? Ini yang saya omongkan, ini yang selalu saya amalkan jam malam, bahwa ini malam terakhir aku tidur. Kalau besok aku hidup berarti aku masih diberi kesempatan untuk beramal. Tapi kalau aku mati malam ini, insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena sebelum tidur bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini banyak orang sekarang sebelum tidur, sebelah kanan remote, sebelah kiri handphone, update status, rasanya mau mati. Pas pagi mati betul. Pas istrinya diwawancarai, gimana bapak dari malam? Status terakhirnya katanya. Status terakhirnya katanya mau mati Pak Ustaz. Jadi ibu nangis karena sedih, bukan warisannya dikit kan. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan dibawa? Cincin kesayangan tinggal, jam kesayangan tinggal, peci kesayangan tinggal, sorban kesayangan tinggal, pena. Belum ada orang Islam mati bawa pena. Itu apa? Tanda tangan? Gak ada malaikat minta tanda tangan. Kita semua akan mati membawa amal soleh. Ini semua yang hadir ini beramal soleh semua. Tadi saya mulai jam 8 kurang 10, sekarang sudah jam 9.28.25. Berarti saya sudah ngomong 35 menit. Ternyata berdiri 35 menit itu kesemutan juga ya. Saya biasa berdiri, cuman mau ngasih tahu ke saudaraku yang di pintu bahwa nasib kita sama. Jangan kalian berkecil hati. Jangan nanti kalian keluar dari masjid mengatakan, apa itu Ustaz Abdul Somad? Katanya kita sama-sama ciptaan Allah, tapi buktinya dia berdiri di atas pentasnya pakai karpet. Kami berdiri di pintu. Sama-sama berdiri kita saudara. Bedanya kalian berdiri cuma diam aja. Aku berdiri sambil ngomong selama 60 menit. Bayangkan itu. Kalau mau merasakan rasanya jadi ustaz, pulang nanti ke rumah, berdiri 60 menit, ngomong gak berhenti. Aku ngomong. Oh, begitu rasanya jadi ustaz somad. Masya Allah, tabarakallah. Ada Bupati Buton 2 periode, nggak ada fotonya dipasang panitia. Ada Bapak Wakapolres, nggak ada fotonya dipasang panitia. Ada Bapak Wali Kota, kalau nggak ada izinnya nggak jadi acaranya. Nggak ada juga fotonya dipasang panitia. Yang dipasang hanya foto Abdul Somad. Maksud saya kalau mau marah sama panitia. Jamaah ini dari tatapan matanya banyak bingung, kenapa wajah yang di situ beda sama yang di sini. Inilah bahayanya kalau mau nikah cuma lihat foto di medsos. Karena sekarang semua pakai nenek-nenek pun sekarang mencapai umur 18 tahun. Begitu jumpa 81 tahun. Nenek-nenek jangan tersinggung. Mudah-mudahan tetap istiqomah iman dan Islam. Amin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah hijrah, yang kedua adalah ukhuwah. Setelah berhijrah jangan sendirian. Gak bisa hijrah sendirian. Saya tobat Pak Ustaz, saya tobat, tapi sendirian
komunitas. Alhamdulillah pemuda-pemuda hijrah, ada saudara-saudara kita, ini semuanya makanya sholatnya berjamaah. Masyarakat bau-bau jangan Ustaz Somad ceramahi lagi tentang sholat berjamaah. Kenapa? Begini orang bau-bau datang menghadiri sholat berjamaah. Betul? Yang saya bingung gimana sholatnya. Kalau begini rapatnya sok penuh full. Rupanya yang banyak datang ini adalah pemain naturalisasi, pemain undangan. Kalau mau lihat pemain inti, datang subuh besok. Kalau dengan datangnya Abdul Somad ke bau-bau, sholat subuh makin ramai, berhasil tabligh akbar. Betul? Tapi kalau besok subuh yang selama ini 3 shop tinggal 2 shop, pas ditanya mana 1 shop, kesiangan. Abdul Somad akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ustaz Abdul Somad ketika datang di bau-bau? Macet, menyusahkan Pak Polisi. Gimana ketika Abdul Somad datang ke bau-bau? Penuh masjid, atas, bawah, selesai acara, sampah berserakan. Bukan. Kalau mau lihat berhasilnya tabligh akbar adalah ketika bertambahnya sholat berjamaah. Anda mau tahu berhasil tidaknya? Lihat besok masjid subuh di tempat kita masing-masing. Jadi berukhuwah itu di mana? Di masjid dengan datang sholat berjamaah. Ada orang sekarang ke masjid seumur hidup cuma 2 kali. Pertama akad nikah, itu pun gak sholat, langsung akad. Yang kedua sholat jenazah. Sombong, aku gak mau di belakang imam. Imamnya baik, langsung diletakkan di depan imam. Usolli ala hazil janazah arba'a takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang selama ini sombong, aku gak mau tahu dengan masjid, gak mau datang ke masjid, tapi sampai masanya mau tidak mau, suka tidak suka, jenazahnya akan dibawa ke masjid. Sombong, dengan tetangga gak peduli, beli mobil, kacanya ditutup rapat, hitam 100%, orang lambat dikit, begitu meninggal dunia, ibulah yang akan memandikan jenazahnya. Orang bau-bau semuanya baik-baik, akhirnya dia siram pelan. Kalau tempat lain, ini yang sombong disemprotnya pas hidungnya. Hai tetangga yang sombong-sombong, hai jamaah yang angkuh-angkuh, hai yang gak pernah peduli sama masjid, ingat kau akan mati. Anak-anakmu tidak kau didik memandikan jenazah. Saat kau mati, kau akan diurus oleh orang yang menyelenggarakan jenazah. Selama ini kau tak peduli dengan mereka, sampai masanya, inilah hari pembalasan. Tapi orang bau-bau ini baik-baik semua, betul? Ustaz Abdul Somad sudah bilang orang bau-bau baik-baik 3 kali. Dari mana Ustaz tahu? Bau-bau ini letaknya di selatan. Pejamkan mata, bayangkan kaki orang sedang nendang bola. Pulau Sulawesi. Ada di bawah itu Pulau Buton, bau-bau. Ini pelajaran SD peta buta. Dulu waktu Abdul Somad masih SD di sekolah diajarkan, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa, ini Pulau Kalimantan, ini yang seperti orang mau nendang bola, ini dia namanya Pulau Sulawesi. Di bawah ini ada pulau namanya Pulau Buton. Kapan aku baru sampai ke sana ya? Rupanya setelah berumur 25 tahun baru sampai. Lahir 1977, sekarang 2022, berarti 45. Diskon karena teman akrab.
Sampai saya kemari. Jadi jalur lalu lintas orang Cina dan orang India kalau mau datang ke Nusantara ada dua jalur. Jalur yang di bawah Sulawesi itulah dia jalur bau-bau, itu jalur Pulau Buton. Jalur yang pertama jalur di utara itu melewati Manila, itulah dia sekarang nama negaranya Filipina. Tapi orang lebih suka pakai jalur bau-bau. Kenapa? Karena kalau lewat Filipina banyak masuk Filipina diusir gara-gara. Itu yang cerita tuh pakar sejarah. Itu mengapa mereka selalu lewat ini, lewat jalur selatan. Karena jalur utara tidak aman. Mereka jalur selatan. Di jalur selatan ini ada tempat persinggahan. Tempat persinggahan itu namanya Butuni. Butuni artinya tempat singgah. Itulah dia Pulau Buton. Kalau orangnya nggak baik, orang nggak mungkin mau singgah. Ini Abdul Somad buktinya singgah. Orangnya baik-baik luar biasa. Belum apa-apa, sudah dikasihnya topi. Belum apa-apa, sudah dikasihnya sorban. Ini kalau lama-lama lah bisa berbahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ilaikum. Siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'u, balaslah. Saya tak sanggup membalas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepulauan Buton tetap baldatun thayyibatun orang. Syaratnya mesti ada ukhuwah, bersaudara. Cobalah perhatikan sambutan Pak Wali Kota Bau-Bau tadi. Dia tidak melihat perbedaan di antara kita. Walaupun Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, sekarang sedang berada di Pulau Buton, Bau-Bau, tapi beliau mengatakan, saudara kita datang sebagai orang Melayu dari wilayah barat dan kita sebagai orang Melayu dari wilayah timur. Dua orang Melayu sedang bertemu. Yang dilihat itu kesamaannya, bukan perbedaannya. Begitu juga ketika protokol tadi ingin membesarkan hati Abdul Somad. Apa kata beliau? Kita sedang kedatangan seorang ulama besar. Padahal beratnya cuma 56 kilo. Itu kalimat beliau. Jadi kalimat-kalimat mereka ini kalau pas kata sambutan itu saya dengarkan apa kata yang dia pilih, apa kalimat yang dia ucapkan. Dari kalimat dan kata-kata itu kita bisa dapat menangkap apa yang tertulis di dalam hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dia ingin membesarkan hati Ustaz yang kurus tadi. Pak Wali pula ingin mengatakan kita ini sama Ustaz Abdul Somad, walaupun peci kau merah, peci kami hitam. Kita semuanya sama. Kenapa? Karena kita sulit untuk bersaudara kalau kita hanya melihat perbedaan. Abdul Somad dari wilayah barat Sumatera, kita dari wilayah timur Indonesia. Ngapain dia datang kemari? Tapi karena mereka melihat Abdul Somad sebagai saudara. Yang datang itu siapa? Saudara kami. Andai kita satu agama, maka kita dipersaudarakan oleh Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai tidak seagama, maka kita dipersaudarakan oleh Negara Kesatuan Republik. Kita sama-sama kerajaan Bapak, kita sama-sama pakai kesultanan Ibu. Kami dari Riau, namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura 1723. Tapi Kesultanan Buton jauh 400 tahun sebelum kerajaan Siak sudah ada Kesultanan Buton 133 sekian. Beda dengan Siak 1723. Artinya Kesultanan Buton lebih tua 400 tahun dari kami yang ada di sebelah barat. Lalu kemudian ketika Islam datang, mereka menerima dakwah Islam dan mereka memakai aksara huruf Arab. Sama, kami juga di Sumatera memakai huruf Arab di Riau. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kebetulan panjang umur, sehat badan akan datang ke Riau insya Allah. Amin. Dalam kurung tiket tanggung masing-masing. Nanti sampai ke sana lewat keluar dari airport Jalan Jenderal Sudirman. Walaupun kami orang Melayu,
tapi jalan yang paling besar kami pakai Jenderal Sudirman. Kira-kira Jenderal Sudirman itu orang Riau, orang Buton atau orang Jawa? Orang Jawa. Tapi kita tidak melihat sukunya, yang kita lihat adalah perjuangannya melawan Belanda. Panglima besar, bintang 5, bintang 7 jangan sakit kepala. Akhirnya jalan Jenderal Sudirman tertulis pakai huruf Jim, Nun, Roh, Alif, Lam, Jenderal, Sin, Waw, Dal, Roh, Mim, Alif, Nun, Sudirman. Tertulis, kantor juga begitu. Nanti Bapak Ibu sampai ke kantor, tertulis kantor gubernur. Bayangkan 12 jam Abdul Somad dari Pulau Sumatera ke Pulau Buton, tapi tetap menggunakan aksara Arab. Apa artinya? Ada kesatuan, ada kesamaan, ada kemiripan, sama-sama bersyahadat, sama-sama pakai aksara Arab. Artinya nenek moyang orang Riau dengan nenek moyang orang Buton tidak ada satupun yang buta huruf Al-Quran, karena mereka pakai huruf Arab. Allah kan berarti saya benci huruf A, B, C, D, pakai dua-duanya. Pakai bahasa Inggris silakan, bahasa Prancis silakan. Kenapa? Man arafa lughata qaumin amina makruh. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan aman dari tipu daya orang lain. Jadi anak-anak kita yang bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, gak apa-apa, tapi jangan lupa bahasa Arab, karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Tertulis di situ. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin sadaqallahul azim. Itu tulisan. Oh, itu bacanya Pak Ustaz. Ustaznya dari tiang yang warna merah, yang bawah, tulisan bawah Qul, yang titik 2 itu Qul. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah. Kalau pakai Qaf, Qul, katakanlah. Tapi kalau pakai Kaf, Qul, makanlah. Makanya ngajinya mesti betul, pakai Qaf, Qul. Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Mamati artinya matiku. Makanya kan panggil orang mamat. Mamat yang mamat mati. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, aku orang muslim yang pertama. Maksudnya Nabi Ibrahim orang muslim yang pertama di zaman itu. Sebelumnya muslim, Nabi Adam muslim, Nabi Nuh muslim, Nabi Idris muslim. Ini ucapan Nabi Ibrahim. Tapi kami sholat, Pak Ustaz, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah, Beb. Ini kan ayat. Kalau ayat wa ana awwalul muslimin, kalau iftitah itu hadis wa ana minal muslimin, pakai bahasa Arab. Nggak ada orang, walaupun orang Kepulauan Buton ini hebat bahasa Inggris, karena dulu orang Inggris, orang Eropa bisnis, mereka pakai jalur sini, mereka singgah. Nggak ada orang Buton sholat inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi rabbil alamin, for you, oh my God. Makanya tulisan Arab ini dibaca. Kalau kita tidak membaca tulisan Arab, buta huruf Al-Quran, alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad ada 10 pondok pesantren,
ada tahfiz Quran menjamur di kepulauan Buton. Allahu Akbar. Tokoh masyarakat kita 2 periode jadi bupati Buton, membangun masjid. Ustaz Somad, bukan beliau yang ngomong, beliau gak ada ngomong. Anak-anak muda nih ngomong, Ustaz, tokoh kami, bapak kami sedang bangun masjid. Mantap, doakan Ustaz Abdul Somad bisa bangun masjid. Amin. Nampaknya gak setuju. Siapa yang membangun masjid agung yang luar biasa? Dari tadi jamaah ada yang matanya ke atas terus ngeliat lampu. Siapa yang membangun masjid agung bau-bau yang luar biasa? Kalau dibangun pribadi, maka terang benderang alam kuburnya. Kalau dibangun yang pakai jabatannya, pakai tanda tangannya, waktu jadi bupati, waktu jadi wali kota, nolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Ini namanya dakwah. Yang pertama adalah hijrah. Setelah hijrah, ukhuwah. Setelah berukhuwah, jangan sekedar ukhuwah. Saya berukhuwah dengan ibu, saya berukhuwah dengan bapak, saya berukhuwah dengan pak anggota dewan, saya berukhuwah dengan pak wali. Apakah sekedar berukhuwah? Hubungan kita ini mau dibawa kemana? Apa sekedar hanya tahlilan? Apa sekedar hanya yasinan? Apa hanya sekedar sholawatan? Mesti yang ketiga adalah dakwah. Hijrah, ukhuwah, dakwah. Ukhuwah tanpa dakwah tak bermakna. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan tausiah. Dakwah adalah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Itulah dakwah. Ada saudara kita yang bukan profesor doktor, dia bukan kiai, dia bukan tuan guru, dia manusia biasa. Dia hanya kerja di bengkel, dia hanya pedagang bakso, dia hanya pedagang kaki lima. Tapi ketika saya datang ke tokonya, pas azan zuhur berkumandang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Pedagang di mana? Dia sedang sholat di masjid Ustaz. Kalau Ustaz mau beli apa-apa, tunggu sampai selesai masjid. Saya seperti kena tampar rasanya. Padahal maksud saya mau cepat, nanti selesai ini saya mau ke sana. Azan masih berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya dia sudah berangkat duluan. Inilah yang sebenar-benar dakwah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Ada orang yang bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, bukan profesor doktor, bukan tuan guru, tapi dia berani mengetuk pintu rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangganya ada ngintip di balik. Dia nggak mau buka karena dia tahu ini ngajak sholat, ini ngajak sholat. Assalamualaikum. Tapi karena dia risiannya dia buka. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Besok ini datang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama tetangganya di kosan. Kamu sudah dikasih tahu gak juga? Iya, ayo kita sholat. Akhirnya dia sholat. Inilah dakwah. Dakwah artinya mengajak orang yang belum sholat menjadi sholat. Ngajak orang yang belum sholawat jadi sholawat. Ngajak orang yang belum sholaqoh jadi sholaqoh. Ngajak orang yang belum kenal Allah menjadi ma'rifatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ngajak orang yang belum pernah ke masjid menjadi ke masjid. Ustaz Somad menceramai orang yang sudah ada di dalam masjid. Ini bukan dakwah. Ini apa namanya? Ini namanya apa ya? Ngobrol-ngobrol aja. Ini namanya ta'lim. Karena ngajar orang yang sudah bersyahadat, ngajar orang yang sudah bangun masjid. Ini biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang luar biasa. Ini ada orang-orang yang luar biasa, luar biasa. Kalau ini tidak luar biasa, dia biasa di luar. Malam ini ditutup